limpahan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita diringankan langkahnya untuk sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda yang kita cintai. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di pagi hari ini di bab nomor 194, yaitu bab keutamaan saf pertama dan perintah menyempurnakan saf-saf pertama, meluruskan dan merapatkannya. Hadis nomor 1089 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha, faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasful malaikatu inda rabbiha, qala yutimmuna sufufal awan wa yatarasuna fis-shaf. Rasulullah SAW keluar menemui kami, lalu beliau bersabda, tidakkah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb-nya? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat bersaf di sisi Tuhan mereka? Beliau bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan barisan. Diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya di hadis nomor 1090 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Yang diumamakan dengan melakukan undian adalah bahwa di saf pertama adalah saf yang paling diutamakan. Bahkan ada dalam suatu hadis bahwa dalam saf pertama adalah saf yang didoakan oleh para malaikat. Selanjutnya hadis nomor 1091 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khabru sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama, dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Diriwayatkan oleh Muslim.
Selanjutnya hadis nomor 1092 dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura faqala lahum taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tama bikum man ba'dakum la yazalu qawmun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kemunduran para sahabatnya pada saf, maka beliau bersabda kepada mereka, majulah dan ikutlah aku, dan hendaknya orang-orang setelah kalian mengikuti kalian, dan satu kaum senantiasa mundur sehingga Allah memundurkan mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya di hadis nomor 1093 dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengusap pundak kami ketika akan sholat seraya bersabda, luruskan dan jangan berselisih sehingga hati kalian akan ikut berselisih. Hendaknya yang dekat denganku dalam saf sholat adalah orang-orang yang dewasa dan berakal dari kalian. Diulang, hendaknya yang dekat denganku dalam saf sholat adalah orang-orang yang dewasa dan berakal dari kalian. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya hadis nomor 1094 dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwu sufufakum fa inna tastawiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan saf kalian, karena meluruskan saf termasuk kesempurnaan sholat. Muttafaq alaih. Dalam satu riwayat Al-Bukhari, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, karena meluruskan saf termasuk menegakkan sholat. Selanjutnya di hadis nomor 1095 dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, aqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi faqala aqimu sufufakum wa tarasu fa inna arakum min wara'i dhahri. Iqamah salat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersabda, luruskan dan rapatkanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafadznya dan Muslim dengan maknanya. Dalam satu riwayat Al-Bukhari, wa kana ahaduna yulziqu man
mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami. Dan masing-masing dari kami merapatkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Selanjutnya di hadis nomor 1096 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusa'unna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kalian harus meluruskan saf kalian atau Allah akan menjadikan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Muttafaq alaih. Di dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal idaha hatta ro'a anna qad aqalna an summa kharaja yawma faqama hatta kada yukabbir faro'a rajulan badiyan sadruh minas safi faqala ibadallah la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa merapatkan saf-saf kami hingga seolah-olah beliau sedang meluruskan anak-anak panah, sampai beliau yakin bahwa kami memahaminya. Kemudian suatu hari beliau keluar lalu berdiri. Tatkala beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya agak maju dari barisan. Maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah saf-saf kalian dan Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Demikian untuk kali ini pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kali ini terakhir di hadis nomor 1096 dan insyaallah besok di hadis nomor 1097 yang insya Allah akan dibacakan oleh jemaah yang lain. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah baca atau ada kelalaian yang lainnya. Semoga dengan dibacakannya hadis-hadis ini bisa diaplikasikan dalam sholat kita berjamaah sehari-hari. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.